Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan pastikan hasil diskusi kami mengenai jurnal pada terpenoid 4 yang berjudul efek anti dari dan terpenoid bioaktifnya secara in vivo dan in vitro. Dari kelompok 8 sendiri itu anggotanya ada Anissa, ada saya sendiri, ada Nadia Insani dan Ulfa Azaria. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang dari jurnal ini. Kepada Anissa disilahkan. Latar belakang. Curcuma guangxiensis merupakan salah satu obat tradisional Cina yang populer untuk mengobati penyakit kuning, urin merah, dan sebagainya. Aktivitas biologis dari Curcuma guangxiensis telah ditemukan sebagai antitumor, antiinflamasi, antioksidan, dan anti-efek imunologi. Akan tetapi pada saat ini belum dilaporkan adanya aktivitas anti-nociceptif dan antiinflamasi, hanya terbatas pada uji secara in vitro. Adanya informasi tersebut menumbuhkan minat penelitian terhadap aktivitas antiinflamasi dan anti-nociceptif dari Curcuma guangxiensis. Oleh sebab itu, studi terbaru akan difokuskan kepada investigasi terhadap efek antiinflamasi dan anti-nociceptif dari variasi lapisan, yaitu lapisan metanolik, lapisan etil asetat, dan lapisan aqua menggunakan model inflamasi dan model hewan yang sakit untuk 4 aktivitas sesquiterpen mayor, yaitu 4, 6, 14, dan 15. Semua hasil isolasi untuk aktivitas antiinflamasinya melalui inflammatory mediator releases di dalam LPS diinduksikan pada Rau 264,7 sel-sel makrofag. Tujuan: yang pertama, untuk mengisolasi senyawa terpenoid dalam Curcuma guangxiensis. Yang kedua, untuk mengetahui bioaktivitas senyawa yang diisolasi. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur kimia terpenoid pada senyawa yang diisolasi. Tinjauan pustaka. Pertama, sampel yang digunakan adalah rizoma yang dikeringkan dari Curcuma guangxiensis. Sistem klasifikasinya: Supergenom Eukaryota, Regnum plantae, Cladus angiosperm, Cladus monocots, Cladus commellinits, Ordo Zingiberales, familia Zingiberaceae, subfamilia Zingiberoidae, tribus Zingibereae, genus Curcuma, spesies Curcuma guangxiensis. Senyawa yang pernah diisolasi yaitu adalah senyawa 4-11 dan senyawa 12-25. Untuk namanya bisa dilihat pada tabel di sini. Selanjutnya, bioaktivitas pada senyawa yang diisolasi. 25 senyawa terpenoid yang diisolasi menunjukkan aktivitas antiinflamasi dan anti-nociceptif yang banyak ditemukan pada lapisan etil asetat pada hasil in vivo. Sebagian besar senyawa ini menunjukkan aktivitas inflamasi secara signifikan, terutama pada senyawa 2, 3, 4, 6, dan 14. Selanjutnya, ekstrak sampel. Rizoma Curcuma guangxiensis yang dikeringkan diekstrak menggunakan metanol dengan metode reflux. Residu diberi air dan dipartisi dengan etil asetat menghasilkan lapisan aqueous dan lapisan etil asetat. Lapisan etil asetat dilakukan silika gel kromatografi dan dielusikan dengan kloroform aseton yang menghasilkan 7 fraksi. Oke, Caca, terima kasih atas penyampaian materinya. Tonton ya sampai dengan tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya ada metodologi kepada Imam. Nah, disilakan, Mam.
Baik, terima kasih pada moderator. Mungkin sebelumnya ingin mengkonfirmasi apakah suara Imam jelas? Jelas, Mam. Jelas, Mam. Jelas. Baik, untuk metodologi sendiri itu ada dua fase. Yang pertama itu kita ekstraksi dan yang kedua kita isolasi. Untuk yang pertama, ekstraksi sendiri itu kita akan memperoleh atau mencari fraksi A sampai G dengan metode atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu sendiri kita akan mengekstraksi rimpang bubuk 15 kg dari C. Quinang CNC dengan metadol selama 4 kali 4 jam dalam kondisi reflux. Yang kedua kita akan menambahkan 2,5 liter air pada ampas yang sudah dipisahkan dengan pelarut. Yang ketiga menyekat dengan etil asetat 3 liter selama 4 jam menghasilkan lapisan etil asetat. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melapisi lapisan etil asetat dengan CH-Cl3 aseton menghasilkan 7 fraksi yaitu fraksi A sampai fraksi G. Setiap fraksi sendiri itu akan menghasilkan senyawa-senyawa dengan metode-metode yang berbeda-beda. Yang pertama fraksi A dengan cara mengkromatografikan dalam silika gel dengan petroleum ether CH-Cl3 itu akan menghasilkan subfraksi A1 sampai A5. Untuk A1 sendiri itu akan menghasilkan senyawa 14, sementara untuk A3 itu menghasilkan senyawa 15 dan untuk A4 itu menghasilkan senyawa 17. Untuk subfraksi A5 itu akan ada proses tambahan dengan memisahkan dengan silika kromatografi dengan petroleum ether etoasetat menghasilkan senyawa 18. Nah, untuk subfraksi A2 sendiri itu di jurnal tidak ada dijelaskan apakah ada kesalahan atau bagaimana. Dari kelompok kami sendiri itu kurang mengetahui. Selanjutnya untuk fraksi B, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama kita akan mengoleskan pada silika gel kromatografi dengan petroleum ether etoasetat dan menghasilkan subfraksi B1 sampai B3. Untuk subfraksi B2 itu sendiri ada langkah tambahan di mana kita mengaplikasikan pada spandex LH20 dengan CaCl3 metanol. Langkah yang kedua kita mengkromatografikan di atas kolom silika gel. Selanjutnya kita akan mengelusi dengan ether aseton dan akan menghasilkan senyawa 12 dan senyawa 20. Nah, untuk subfraksi B3 dengan metode yang sama dengan subfraksi B2 namun menghasilkan senyawa yang berbeda yaitu senyawa 6 dan senyawa 25. Sama halnya dengan subfraksi A tadi. Untuk fraksi B itu subfraksi B1-nya tidak ada juga dijelaskan di dalam jurnalnya. Nah, untuk fraksi yang ketiga itu fraksi C. Untuk fraksi C kita akan mengaplikasikan pada kolom MCl dengan metanol H2O. Akan menghasilkan subfraksi C1 sampai C2. Untuk subfraksi C1 sendiri, langkah tambahannya adalah memisahkan dengan kolom silika dengan CaCl3 etil etoasetat. Yang kedua, mengaplikasikan pada spandex LH20 dan kolom silika gel dan akan menghasilkan senyawa 4 dan senyawa 22. Untuk subfraksi C2, memisahkannya dengan silika gel dengan CaCl3 etoasetat dan kolom YMC dengan metanol H2O dan akan menghasilkan senyawa 3, senyawa 9, senyawa 13 dan senyawa 24. Selanjutnya kita masuki fraksi D. Mungkin moderator bisa memindahkan layarnya ke fraksi D. Baik, untuk fraksi D sendiri, langkah yang harus kita lakukan adalah mengkromatografikan kolom ODS MCl dengan metanol H2O, spandex LH20 dan kolom silika gel. Dan langkah ini sendiri akan menghasilkan senyawa 5, senyawa 6, senyawa 11 dan senyawa 19. Selanjutnya itu adalah fraksi E. Kita akan mengenakan berulang kali menggunakan kolom silika gel dengan CaCl3
aseton, dan seterusnya. Kolom diol dengan metanol H2O. Untuk fraksi E sendiri akan menghasilkan senyawa 7, senyawa 10, senyawa 23, dan senyawa 21. Selanjutnya adalah fraksi F. Konfigurasi mutlak dari fraksi 1, 2 diol dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, untuk fraksi G sendiri, di jurnal itu di awal disampaikan ketika proses ekstraksi hasil dari etanol aquos itu adalah terdapatnya fraksi A sampai fraksi F sampai fraksi G. Namun kembali lagi di jurnal kami tidak menjelaskan tidak mendapatkan penjelasan mengenai fraksi G. Nah, untuk langkah terakhir kita mengeringkan HPLC grade DMSO dengan saringan 4A, mengukur spektrum CD pertama setelah pencampuran. Nah, untuk waktu evolusi dipantau sampai diam selama 10 menit setelah pencampuran. CD yang melekat telah dikurangi. Tanda-tanda yang diamati dari pita diagnostik pada sekitar 310 nanometer dalam spektrum CD yang diinduksi dikorelasikan dengan konfigurasi absolut dari bagian 1-2 diol ke mendemonstrasikan konfigurasi absolut C14 dan senyawa 1 dan 2. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk alat-alat dan instrumennya itu bisa kita semua lihat di PPT-nya. Untuk alat dan instrumennya akan saya gunakan. Pertama kita menggunakan digital PO J-scope 1020 larimeter. Yang kedua kita menggunakan Bruker Tensor 27. Yang ketiga kita menggunakan Shimadzu UV 2401 PC spektrofotometer. Yang selanjutnya kita menggunakan AN Agilent 1290 UPLC 6540 KTOF spektrofotometer. Selanjutnya kita menggunakan spektrofotometer Bruker Avance yang ketiga 400, manajer pompa BC C615, plat silika gel HPLC semi preparatif. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan selama proses pengujian itu adalah yang pertama rimpang Sequinansiensis, yang kedua kita menggunakan silika gel, yang ketiga spandex LH20, selanjutnya YMC gel, yang selanjutnya itu MCL gel, yang selanjutnya adalah petroleum ether, selanjutnya kita menggunakan etil asetat, yang selanjutnya kita menggunakan CaCl3, aseton, dan H2O. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk metode yang digunakan selama proses pengujian untuk mencari rotasi optik ditentukan pada digital PO J-scope 1020 larimeter. Untuk spektrum IR ditentukan dengan Bruker Tensor 27 di infrared spektrofotometer. Untuk spektrum UV terdeteksi pada Shimadzu UV 2401 PC spektrofotometer. Untuk spektrum resim direkam di AN Agilent 1290 UPLC 640 KTOF spektrofotometer. Untuk selanjutnya spektrum CD ditentukan sebuah dikromatografi edaran fotofisik terapan. Spektrum NMR adalah direkam pada spektrofotometer Bruker Avance 3400 atau Avance 600. Pergeseran kimiawi dinyatakan dalam ppm dengan mengacu pada sinyal pelarut. Selanjutnya kromatografi cair tekanan sedang MPLC adalah diterapkan pada manajer pompa BC C615. Kromatografi kolom digunakan untuk banyak
material terpisah seperti fase terbalik, C18, silika gel, spandex LH20, YMC gel, ODS gel, dan MCL gel. Lapisan tipis kromatografi dilakukan pada pelat silika gel. Untuk senyawa HPLC semi preparatif yang dimurnikan, itu diantaranya adalah CL20A, Shimazuko Kyoto, Japan, dengan 5C packet 18 MC, 10 kali 250 nanometer, dan 5 mikrometer, Cosmosil dari Jepang, atau Ultimate XB C18 10 kali 250 mm, 5 mikrometer, Wells USA. Untuk fraksi dipantau dengan kromatografi lapis tipis, dan bintik-bintik divisualisasikan melalui penyemprotan dengan 10% H2SO4 dalam metanol, dilanjutkan dengan pemanasan. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, untuk hasil dan pembahasan itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Imam atas penyampaian dari metodologi yang ada di jurnal itu ya, mengenai hasil isolasi dari senyawa kita gitu. Nah, selanjutnya untuk hasil pembahasan dilanjutkan oleh Munadia dan Ufa. Kepada Munadia dan Ufa disilakan. Baiklah, saya akan membahas, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama itu ada senyawa hasil isolasi. Nah, senyawa hasil isolasi yang ada di jurnal, ini senyawa 1, 2, dan 3 merupakan senyawa baru yang ditemukan pada isolasi secara isolasi kurkuma kuangsiensis secara in vivo dan in vitro. Sedangkan senyawa 4 sampai senyawa 25 itu sudah pernah diisolasi sebelumnya dan ditemukan kembali pada isolasi kali ini. Bisa di slide-nya bisa ditukar. Oke. Jadi baik, untuk pembahasan konsep dalam pengobatan alam, kita akan terfokus kepada senyawa terpenoid 6 dan terpenoid 24. Yang pertama itu ada senyawa terpenoid 6. Di sini terpenoid 6 berdasarkan jurnalnya dinamakan dihidroprokurkumenol. Jadi senyawa terpenoid 6 ini termasuk kelompok sesquiterpen. Senyawa antara dari dari senyawa terpenoid 6 ini merupakan valensial pirofosfat. Unit pembentuknya itu ada 3 isopren, dan bisa dilihat di sini. Selanjutnya moderator. Oke, terima kasih Munir. Langsung aja ke untuk senyawa selanjutnya. Baik, sebenarnya masih saya juga, Upi. Untuk senyawa terpenoid 24, ini namanya labdabat. 14,14 senyawa terpenoid 24 ini merupakan kelompok senyawa diterpen, yaitu C-nya ada 20, dan senyawa antaranya ada geranil pirofosfat. Dan unit-unit pembentukannya berdasarkan kaidah isopren ada 4 unit isopren. Selanjutnya moderator. Senyawa inkorporasi bertanda pada CH3COOH atau asam asetat, itu karbon bertandanya itu ada pada karbonil.
Jadi jalurnya ini jalur asam mevalonat, dan pada jalur asam mevalonat saat senyawa C-nya bertanda di karbonil akan menghasilkan DMPP atau IPP yang bertanda itu di bagian leher dan di bagian ekornya. Jadi pada senyawa 6 itu terdapat 6 senyawa bertanda yang masing-masingnya itu tersebar pada unit disopren yang di bagian leher dan di bagian ekornya. Dan di bagian senyawa 24 itu terdapat 8 unit 8 yang bertanda dan juga tersebar di bagian leher dan ekornya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, Munadia, berarti udah kita masuk ke pesan selanjutnya pada silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator, yaitu mengenai produk penataan ulang Wagner-Marwan senyawa 6 dan senyawa 24. Pada senyawa 6 memiliki pada senyawa 6 yaitu dia memiliki gugus OH. Gugus OH sendiri itu merupakan gugus yang mudah pergi dan mudah terprotonasi dengan penambahan asam. Maka akan terbentuk karbokation di mana penataan ulang Wagner-Marwan dapat terjadi, yaitu pada gugus OH akan terbentuk karbokation setelah penambahan asam H3O+. Kemudian pada gugus metil akan membentuk cabang. Kemudian gugus karbonil akan melakukan pemindahan dan akan terjadi penataan ulang Wagner-Marwan. Kemudian pada senyawa 24 yaitu yang mengalami penataan ulang Wagner-Marwan yaitu terjadi pada gugus etil. Itu di mana penambahan HCl, asam HCl di mana HCl gugus Cl akan masuk, kemudian dia akan lepas dan terbentuk karbokation. Pada karbokation akan mengalami penataan ulang Wagner-Marwan dan akan membentuk gugus etil, cabang etil. Selanjutnya yaitu reaksi reduksi pada senyawa 6. Reaksi reduksi pada senyawa 6 yaitu melibatkan gugus karbonil yang dapat mengalami reduksi menjadi gugus alfa OH dan beta OH yang memiliki dua produk stereoisomer. Selanjutnya yaitu reaksi reduksi pada senyawa 24 yaitu pada senyawa 24 gugus karbonil akan mengalami reduksi menjadi gugus OH beta yang berada di depan dan gugus OH alfa yang berada di belakang dan membentuk dua produk stereoisomer. Sekian dari hasil dan pembahasan mengenai reaksi reduksi dan penataan ulang Wagner-Marwan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ini data bio pada Munadia, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Data bioaktivitas yang ada di rizoma kurkumaceae itu, yang pertama, senyawa yang menunjukkan aktivitas antiinflamasi yang signifikan adalah senyawa terpenoid mayor 4, 6, 4, 15. Sebagian besar senyawa yang diisolasi secara signifikan menghambat siklooksigenase 2, interleukin 1 beta, alfa pada konsentrasi 20 mikrogram
ml, dan pada senyawa 11, 22 dan 23 tidak pada konsentrasi yang sama, artinya itu tidak 20 mikrogram per mililiter. Yang ketiga, fitokimia dan farmakologi pada lapisan etil asetat menunjukkan komponen mayor yang aktif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Dia bisa selanjutnya tentang kesimpulan. Nah, dari pemaparan teman-teman tadi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan. Nah, dari kesimpulan kita mengenai beda jurnal kita pada kesempatan ini, rhizoma, kurkuma, kuang, sensit terdapat 25 senyawa terpenoid yang diisolasi, antaranya terdapat 3 senyawa yang pernah ditemukan. Hampir seluruh senyawa terpenoid yang diisolasi memiliki aktivitas antiinflamasi dan memungkinkan adanya aktivitas anti-nociceptif aktif pada senyawa 4, 14, dan 15. Struktur terpenoid yang diisolasi sebagian besar merupakan kelompok sesquiterpen dan diterpen. Nah, ini data pustaka dari jurnal yang kami belah bersama, yang kelompok 8 diskusikan. Sekian penyampaian hasil anak pada kesempatan kali ini. Salah dan kurangnya ada salah dan janggal dari presentasi kami pada kesempatan ini. Kami mohon maaf, Ibu dan teman-teman. Saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.